Bangun pagi langsung sarapan, sebelum pergi mencari ikan, hati tergerak untuk ucapkan salam pembuka untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Janubatul Mafiro, nomor absen 13 dan NIS 202130 dari kelas 12 MIPA 8. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang dibuat untuk memenuhi tugas ujian praktek PPKN. Materi saya berjudul Dinamika Pelanggaran Hukum. Sebelum mulai membahas materi, saya akan menyampaikan peta konsep terlebih dahulu. Yang pertama ada definisi. Selanjutnya, penyebab terjadinya dinamika pelanggaran hukum. Yang ketiga, perilaku yang bertentangan. Keempat, sanksi pelanggaran hukum. Dan yang terakhir yaitu norma hukum. Sebelumnya, kalian tahu tidak apa itu dinamika pelanggaran hukum? Dinamika pelanggaran hukum ialah pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan atau hukum yang berlaku. Jadi bisa dikatakan bahwasanya tidak patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada. Nah, setelah mengetahui artinya, pasti kalian akan bertanya sebenarnya apa sih penyebab orang-orang tidak patuh terhadap hukum? Jadi, mereka tidak patuh itu karena hal-hal berikut ini, yaitu 1. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Dan yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Selanjutnya adalah perilaku yang bertentangan dengan hukum bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang taat salah satunya diwujudkan dengan perilaku patuh terhadap hukum yang berlaku. Namun, pada kondisi tertentu, perilaku menyimpang terhadap hukum dapat timbul karena berbagai hal. Berikut ini merupakan contoh perilaku menyimpang terhadap hukum dalam beberapa lingkungan. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Contohnya ialah yang satu, mengabaikan perintah orang tua. 2. Merusak nama baik keluarga. Dan yang ketiga, tidak menghargai anggota keluarga. Yang kedua, ada pada lingkungan sekolah, yakni menyontek ketika ujian maupun ulangan, terlambat datang ke sekolah, dan yang terakhir merusak fasilitas dalam kelas. Yang ketiga terdapat pada lingkungan masyarakat. Contohnya ialah tidak menghormati tetangga di sekitar rumah. Yang kedua mencuri barang milik tetangga. Dan yang ketiga membuang sampah sembarangan. Yang terakhir terdapat pada lingkungan bangsa dan negara. Contohnya 1. Tidak membayar pajak. Dan yang kedua tidak memiliki SIM ketika berkendara. Subbab keempat yakni sanksi pelanggaran hukum. Sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau perintah. Sanksi hukum sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pada hukuman pokok terdapat 3, yaitu pidana mati, pidana penjara, serta kurungan denda. Sedangkan pada hukuman tambahan juga terdapat 3, yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan yang terakhir pengumuman putusan hakim. Terakhir yaitu norma hukum dibagi menjadi 2. Yang pertama tegas, adanya aturan yang telah dibuat secara material telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, hukum pidana mengenai sanksi diatur pada pasal 10 KUHP ayat 1 dan 2. Yang kedua nyata, yaitu adanya aturan yang secara material telah ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya. Contohnya pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Slide selanjutnya yaitu berupa soal-soal. Silakan untuk berlatih menjawabnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi saya yaitu adalah ilmu hukum pada hakikatnya adalah preskriptif atau mengharuskan. Karena mengharuskan maka sifat hukum adalah normatif. Sifat normativitas dari tidak bergantung pada bentuk formal, kekuasaan dan sanksi. Akan tetapi dari koherensinya dengan kaidah dan prinsip yang bersumber dari moral yaitu keadilan dan kebenaran. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.